Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Puja Astuti dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hukum maisir. Untuk yang pertama adalah ketentuan hukum, dalil, dan hikmah larangan maisir. Maisir berasal dari bahasa Arab, yasara atau yusra adalah mudah, atau yasar adalah kekayaan. Jadi, al-maisir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. Kamus Hukum juga mendefinisikan judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu, dan sebagainya. Judi juga dapat bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebak berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula. Sedangkan judi buntut adalah perjudian liar dengan cara menebak nomor akhir dan undian resmi. Menurut Konon Hukum Jinayat, maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah, baik secara langsung atau tidak langsung. Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menyebutkan yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran kebiasaan pemain yang juga terhitung main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu. Demikian juga segala pertaruhan nyata. Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al-Azhar, menjelaskan bahwa di antara hikmah dan rahasia diharamkannya judi ada 6, yaitu Al-Quran Surah Al-Ma'idah. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai dengan 91. Menciptakan manusia untuk beribadah dan menjadi khalifah fil ard dengan bekerja dan beraktivitas meraih kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat apapun bagi manusia. Judi adalah cara batil dalam mendatangkan harta melalui impian dan hayalan, bukan melalui kerja keras. Orang yang berjudi di antara dua hal, menang dan mendapatkan harta, atau kalah dan rugi, yang mendorongnya terus berjudi agar hartanya kembali. Jika semua orang berjudi meninggalkan kerja, tentu dunia ini dipenuhi bencana. Adalah penjudi menjadi musuh bagi lawannya. Ia berharap lawannya itu kalah atau celaka. Hal ini bisa kita saksikan di Eropa, betapa banyaknya orang membunuh orang lain karena judi. Jika penjudi adalah orang kaya, ketika kalah ia menelan pil pahit, menjadi miskin, dirundung kegelisahan, dan dikuasai dendam. Kadang kita saksikan orang melakukan bunuh diri setelah ia jatuh bangkrut. Penjudi kadangkala adalah seorang pekerja yang memiliki keluarga. Ketika ia kalah berjudi, hal ini bisa mengakibatkan rumah tangganya hancur. Dan yang terakhir adalah ketika seorang gemar berjudi, maka ia melakukan berbagai perbuatan tercela untuk mendapatkan harta seperti mencuri, merampok, menipu, dan sejenisnya. Adalah resiko dan spekulasi dalam Islam. Spekulasi yang dilarang dalam agama adalah tindakan seorang untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis dengan mengandalkan kondisi dan sikap untung-untungan. Spekulasi terjadi karena adanya ketidakjelasan mengenai apa yang akan terjadi di kemudian waktu yang berdampak negatif dalam aktivitas bisnis. Spekulasi berbeda dengan resiko, meski masing-masing mengandung ketidakjelasan. Dalam spekulasi, pelaku mengandalkan nasib untung-untungan atau game of chance dengan resiko yang besar dan tidak jarang merugikan pihak lain. Sedangkan resiko adalah kemungkinan yang wajar akan terjadinya kondisi untung dan rugi yang mengikuti setiap aktivitas bisnis. Risiko ini dalam agama dianggap sebagai kondisi yang wajar karena dalam kegiatan apa saja dapat dipastikan akan adanya risiko yang timbul seperti yang terjadi dalam prinsip bisnis. Allah berfirman, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakan esok. Quran Surah Luqman ayat 34.
Oleh karena itu, dalam aturan bisnis terdapat kaidah khusus yang berbunyi al-gummu bil gummi, yakni keuntungan seorang terjadi dengan menanggung adanya kerugian. Artinya, seorang yang berhak keuntungan dalam bisnis, ia harus siap menanggung resiko. Nah, yang ketiga adalah penjelasan spekulasi dalam fatwa-fatwa DSN. Dalam fatwa DSN MUI tentang perjudian ialah setiap taruhan yang di dalamnya terdapat unsur harap-harap cemas, sehingga apabila si pelaku tidak mendapatkan kemenangan, maka dia merasa kecewa serta bisa menimbulkan kemalasan terhadap para pelakunya, sehingga MUI sepakat arisan dikategorikan dalam